Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pasal pertama, mari kita review video sebelumnya, yakni tentang biografi Jalaluddin Rumi. Adapun di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang pertama, nama asli Maulana Rumi adalah Muhammad. Kenapa mendapat julukan Rumi? Karena orang-orang Barat menganggap bahwa Muhammad ini berasal dari Romawi sehingga disebut Rumi. Yang kedua, Maulana lahir tahun 1207 Masehi dan wafat tahun 1273 Masehi. Selanjutnya, ayahnya keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Maulana ini masih memiliki darah dari para sahabat. Ketika Maulana ini beranjak dewasa, Maulana menggantikan peran ayahnya sebagai ahli fikih, yaitu menjadi pengajar fikih di wilayah tempat tinggal Maulana. Suatu ketika Maulana bertemu dengan seorang sufi bernama Syamsuddin At-Tabrizi. Siapakah Syamsuddin At-Tabrizi ini? Syamsuddin At-Tabrizi adalah seorang sufi yang dia sempat melakukan sebuah perantauan. Dia merantau ke sana kemari karena dia memiliki pemikiran yang tidak biasa. Ada pemikiran hakikat pada dirinya sehingga dia berkelana menemukan jawaban. Suatu cerita menyebutkan bahwa Syamsuddin At-Tabrizi ini pernah berdebat dengan Ibnu Arabi, yang kelak Ibnu Arabi juga akan berjumpa dengan Maulana Rumi. Titik balik Maulana dari seorang ahli fikih berubah menjadi seorang sufi, batu loncatannya adalah karena pertemuannya dengan Syamsuddin At-Tabrizi. Maulana Rumi merasa sangat kagum oleh kepribadian Syamsuddin At-Tabrizi karena baru kali ini dia menyaksikan sosok orang yang beda pola berpikirnya, bukan lagi syariat tapi melainkan cinta, yaitu hakikat. Review terakhir, Maulana Rumi setelah bertemu Syamsuddin At-Tabrizi langsung putar balik dari awalnya mengajar fikih, sekarang menjadi berubah untuk mengajar tasawuf hingga ajal menjemputnya. Baik, sekarang kita masuk ke pasal 1 yang bertemakan semuanya karena Allah. Dalam pasal ini dikisahkan bahwa suatu saat pernah Kanjeng Nabi bersama umat muslim melakukan sebuah peperangan dengan kaum kafir. Singkat cerita, umat muslim menang sehingga kaum kafir ditawan oleh Kanjeng Nabi. Adapun salah satu tawanan Kanjeng Nabi adalah pamannya sendiri yang bernama Abbas. Kaum kafir yang ditawan itu meronta-ronta setiap malam, merasa putus harapan dan selalu minta ingin dibunuh saja oleh umat muslim. Mengetahui hal ini, Kanjeng Nabi pun tertawa. Disinilah yang menjadi menarik. Saat Kanjeng Nabi tertawa, umat kafir tawanan tadi itu langsung memberikan penguatan terhadap dugaannya selama ini bahwa begitulah ajaran muslim, senang terhadap kesengsaraan orang lain. Mendengar hal itu, kemudian Kanjeng Nabi melakukan sebuah klarifikasi. Kanjeng Nabi bersabda, "Wahai orang-orang kafir, bukan begitu. Aku tidak pernah tertawa melihat musuh-musuhku tak berdaya dan hina.
Saat ini aku tertawa merasa geli, karena aku melihat dengan mata hatiku, aku sedang menarik dengan sekuat tenaga sekelompok orang yang terbelenggu di kobaran api neraka. Aku tarik untuk masuk ke surganya, tapi justru mereka mengeluh dan berkata, "Kenapa kau tarik kami dari tempat kebinasaan kami menuju taman-taman bunga yang indah?" Itulah dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi merasa geli bahwa sudah ditolong untuk masuk ke surga dengan sekuat tenaga, tapi malah mengeluh. Hal inilah yang membuat Kanjeng Nabi tertawa. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, "Wahai kaum kafir, saat perang saya sudah tahu bahwa kalian itu menyusun strategi sebaik mungkin. Kalian memperhitungkan semuanya. Kalian memiliki pasokan senjata yang sangat lengkap. Tapi ada satu hal vital yang kalian tidak perhitungkan." Kaum kafir bertanya, "Apa itu?" Nabi menjawab, "Kalian tidak memperhitungkan adanya Allah. Sehingga itulah yang membuat semua yang kalian rencanakan gagal total." Teringat sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, bahwa Dia itu sangat berkuasa atas segala apapun. Dia bisa mengubah siang menjadi malam, bisa mengubah malam menjadi siang, bisa memberikan orang miskin mendapatkan jabatan seorang raja, bisa menjadikan seorang raja seketika langsung menjadi miskin. Itulah kekuasaannya. Maka saat kafir Quraisy tidak memperhitungkan keberadaan Allah, maka saat itulah gagal semua perhitungan yang dibuatnya. Singkat cerita, pada saat pasca peperangan, Allah menurunkan ayat atau hadis qudsi melalui Kanjeng Nabi. Allah berfirman, "Wahai orang-orang kafir, jika kalian berpaling pada keyakinan yang dulu, memandangku dengan khauf atau rasa takut, dan roja atau penuh harap, dan menyadari bahwa diri kalian berada dalam kendaliku, maka aku akan membebaskan kalian dari rasa takut itu. Aku juga akan mengembalikan semua harta yang dirampas saat perang dan kerusakan yang telah terjadi. Bahkan aku akan lipat gandakan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku akan ampuni kalian semua, dan aku akan gabungkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian." Mengetahui hal itu, paman Nabi, Abbas, menjadi tunduk dan bertaubat. Abbas mengatakan, "Aku bertaubat, aku telah berpaling dari keyakinanku yang terdahulu." Lalu Rasulullah bersabda, "Pengakuanmu itu yang baru saja kau sampaikan butuh bukti. Menyatakan cinta adalah hal yang mudah, tetapi pernyataan itu butuh bukti dan fakta." Lalu Abbas menjawab, "Dengan menyebut nama Allah, bukti apa lagi yang engkau inginkan?" Kata Abbas. Kanjeng Nabi bersabda, "Jika kamu benar-benar seorang muslim dan menginginkan kebaikan pada Islam dan umatnya, berikan sejumlah harta yang tersisa dari dirimu kepada tentara Islam, sehingga tentara kita bisa lebih kuat." Lalu Abbas menyangkal, "Wahai Rasulullah, harta apa lagi yang tersisa dariku?
Semua milikku telah dirampas, bahkan mereka tidak menyisakan apa-apa selain karpet lusuh ini. Rasulullah bersabda, lihatlah, kamu tidak jujur. Kamu belum kembali dari kebiasaan buruk masa lalumu. Kamu belum melihat cahaya kebenaran. Haruskah aku katakan kepadamu seberapa banyak harta yang kamu miliki? Di mana kamu menyembunyikannya? Pada siapa harta itu kamu titipkan? Dan di tempat seperti apa kamu menguburnya? Abbas menjawab, tidak, sungguh aku tidak punya apa-apa lagi. Nah, di sini dijelaskan bahwa karena Rasulullah mendapatkan izin dari Allah untuk mengetahui isi hati manusia, maka Rasul tahu bahwa Abbas menyembunyikan sesuatu. Maka Rasul bersabda, bukankah kamu menitipkan sejumlah harta pada ibumu? Bukankah kamu mengubur sebagian hartamu di tempat ini dan itu? Bukankah kamu mengatakan secara rinci kepada ibumu, jika aku kembali, ibu, kembalikan semua harta ini kepadaku. Jika aku tidak kembali dengan selamat, belanjakanlah beberapa jumlah dari harta ini untuk suatu kepentingan tertentu. Berikan sekian kepada si fulan, dan bagian untukmu adalah sekian. Nah, mendengar hal itu, Abbas langsung kaget dan bersumpah, ya Rasulullah, dahulu aku selalu yakin bahwa dirimu mewarisi nasib baik para raja terdahulu seperti Hamam, Shaddad, Namrud, dan lainnya. Tapi setelah engkau mengatakan hal-hal tadi, aku langsung percaya dan yakin bahwa yang baru saja engkau katakan adalah rahasia Allah. Abbas kaget karena tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki harta yang lain. Dia kaget, kanjeng Nabi ini, Rasul Muhammad ini tahu dari mana? Nah, mendengar kalimat Abbas, mendengar sumpah Abbas, nah seperti itu kanjeng Nabi melihat hatinya dan bersabda, kau benar, kali ini aku mendengar gemeretak keraguan di dalam hatimu, yang gemanya terdengar dalam ruang di telingaku. Aku memiliki telinga yang tersembunyi di balik jiwaku yang terdalam. Dengan telinga itu aku dapat mendengar geretak keraguan, kemusyrikan, dan kekafiran di dalam hati semua orang. Suara-suara itu terdengar oleh telinga jiwaku. Sekarang kamu benar-benar telah melepas masa lalumu dan menjadi seorang mukmin. Ini menjelaskan bahwa awal tadi ketika Abbas mengatakan bahwa dia tidak memiliki harta, kanjeng Nabi mendengar keraguan dalam hatinya. Langsung ketahuan bahwa Abbas ini berbohong. Dengan izin Allah, kanjeng Nabi tahu bahwa harta yang disimpan oleh Abbas ini diletakkan di sini, diletakkan di situ. Ketika kanjeng Nabi membongkar semuanya, lalu Abbas bersumpah dan yakin bahwa engkau ini adalah benar-benar utusannya. Buktinya engkau tahu. Nah, keyakinan inilah kemudian kanjeng Nabi mendengar dalam telinga hatinya bahwa Abbas ini sudah benar-benar yakin dan menjadi seorang mukmin. Itulah salah satu kisah yang tertulis di dalam kitab Fi Ma Fihi pasal 1. Adapun di akhir dari pasal ini, Maulana Rumi memberikan sebuah pesan, yakni jika kamu melihat ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada guru, ketaatan kepada siapapun itu berasal darimu, maka jatuhlah dirimu ke dalam kemaksiatan. Karena apa? Karena itulah benih-benih kesombongan. Sebaliknya, saat ada orang bernodakan maksiat, maka jangan pernah menghilangkan harapan kepada Allah Ta'ala. Mengemislah kepadanya karena Allah itu Maha Kuasa. Dia telah menampakkan kepadamu ketaatan dari kemaksiatan itu, dan dia juga kuasa untuk melakukan yang sebaliknya. Ia mampu menganugerahimu penyesalan yang mendalam karena dosa yang telah kamu perbuat,
dan mempersiapkanmu beberapa alasan agar kamu kembali bisa berbuat sesuatu untuk umat Islam dan menjadi kekuatan bagi mereka. Maka jangan pernah hilangkan pengharapan itu. Jadi selama ini kita merasa GR bahwa penyesalan kita atas dosa-dosa kita itu berasal dari kita sendiri, padahal tidak. Penyesalan yang kita lakukan atas semua dosa kita itu adalah anugerah darinya. Dia yang menciptakan sifat atau sikap yang bernama penyesalan. Ciptaan itu dianugerahkan kepada orang yang dia pilih, sehingga orang itu merasakan sebuah penyesalan. Ketika manusia merasakan sebuah penyesalan, maka pintu-pintu maaf baik dari sang Khalik maupun dari sang makhluk akan terbuka. Intinya apa? Allah Ta'ala ada di belakang, ada di atas kita, dan ada di depan. Maksudnya Dia yang membuat kita ada di titik merasa bersalah. Dia yang membuat kita merasa menyesal. Lalu Dia di depan kita siap menerima maaf kita. Itulah semua yang dinamakan keindahan dan cinta. Oleh karena itu, pasal 1 menjelaskan bahwa semua yang kita alami itu adalah karena Allah.